Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa naftafinuhu wa naftaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa'amudillah lahu wa man yudlilhu fa'ahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddaini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalallahu ta'ala inna ida tasuhu ri indallah hisna asya rasahrun fi kita billahi yauma khalaqas samawati wal ard min ha asbafatun hurum dalikat dainal khayyam fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul masrikina fatakama yuqatilunakum khafuta wa'lamu annahu ma'al muttaqin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah dengan imtisa'alu al-awamir wa ijtinabu an-nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketahuilah, tidak ada bekal yang paling bagus kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi amanah umur yang panjang, diberi amanah kesehatan, sehingga kita bisa menemui kembali tahun baru umat Islam, yaitu tahun baru Hijriah 1444. Ini menandakan bahwa secara
kuantitatif umur kita semakin banyak dan secara kalkulatif ini menunjukkan bahwa kematian semakin dekat. Ya, kematian semakin dekat. Pergantian tahun ini atau tahun baru Hijriah ini harus kita beri makna. Makna ini penting agar pergantian tahun baru tidak hanya sekedar regularitas yang terjadi setiap tahun. Tetapi pergantian tersebut sesungguhnya mengandung hikmah dan pelajaran yang harus kita pahami. Pertama, sejarah mencatat bahwa tahun baru Hijriah diawali bukan dari hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula dari peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya, tetapi diawali dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diantaranya adalah disebabkan karena banyaknya Al-Quran yang berbicara tentang hijrah. Di antaranya adalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajis fiyya sabiyalillahi yajid fiyal ardi mara'amman murabbaman khasiran wasafa waman yahzuj min baiti maha jirron ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqafa ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Kedua, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ke Madinah untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih baik tidak dilakukan secara sembarangan. Peristiwa hijrah dilakukan dengan strategi yang matang dan teknis perjalanan yang cermat. Semisal adanya perencanaan rute perjalanan yang jarang dilalui oleh orang kafir, perbekalan yang cukup, kendaraan yang kuat, adanya mata-mata perjalanan dan lain-lain. Ini adalah peristiwa sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa hijrah mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir perencanaan yang matang. Jika umat Islam ingin jaya, maju, dan umat Islam selalu terdepan, maka perencanaan haruslah matang. Jika tidak matang, maka umat Islam bisa dikalahkan oleh musuh. Yang ketiga, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dan menempati Yasrib, Nabi merubah daerah itu menjadi Madinah yang berarti bisa tempat yang berbudaya, bisa juga kota. Dua makna ini sama maksudnya, yaitu suatu daerah yang maju. Jika kita mengikuti pelajaran ini, ayo umat Islam menjadi umat yang berbudaya tinggi. Contohnya adalah disiplin, taat aturan, menjadi teladan, saling menghormati, saling menghargai, tepat waktu, dan lain-lain. Sungguh, jika ini dilakukan umat Islam, akan menjadi jaya dan maju. Keempat, setelah Nabi Muhammad SAW sampai di tempat hijrah,
Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Ini artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk menjadikan masjid sebagai tempat pemersatu. Caranya adalah ayo memakmurkan masjid dengan aktivitas jamaah, sholat 5 waktu jamaah, serta menjadikan masjid semarak pengajian dan kegiatan keagamaan. Kelima, ada amalan yang bagus dilakukan pada bulan Muharram ini, yaitu berpuasa tanggal 9 Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a, dan puasa tanggal 10 Muharram yang disebut puasa Asyura. Puasa tanggal 10 disebut sebagai puasanya Nabi Musa dan Rasulullah SAW berkeinginan untuk puasa tanggal 9 untuk membedakan agar tidak sekedar tanggal 10 saja sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mumpung kita masih hidup dan masih sehat, ayo puasa 2 hari tersebut. Disebutkan dalam hadis puasa bulan Muharram adalah puasa yang paling bagus kedua setelah puasa Ramadan dan akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga tahun baru Hijriah ini kita bisa mengambil hikmahnya dan mengambil maknanya yang telah saya sebutkan. Di antaranya adalah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, rajin sholat jamaah, sedekah, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Melakukan perencanaan kegiatan, menjadikan masjid sebagai basis perkumpulan umat Islam, memperbanyak amal kebaikan. Di antaranya adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Selamat tahun baru Hijriah dan selamat berubah jadi lebih baik. Jazakallahu wa iyyakum min al-faizinal aminina wa adkhalana wa iyyakum fi juratil mu'minina wal muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yaskur fa inna ma yaskuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil falamin. Wa kul rabbaghfir washam wa antu khairul zahimin. Alhamdulillahi dominil falahiliman tamassa bisar iwawa khafa'in dahududih. Allahumma shalla wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa adhabihi wa sallam tasliman khasira. Faya ayyuhan nasu ittaqullaha wa abdilul fasada birrasad wa adlihu su'unakum wa kumu'a qadamis sadat fa in
tawallaitum fa'lamu anna ma'al rasulinal balahul mubin. Allahumma shalla wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wattafifina wa do'anna mafahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfirli mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwati wasfah lahumud darajati wa dha'if lahumul hasanati wa kaffar an musayyaati wa billah jami fal muslimina min khairayid darraini ma yu'ammaluna wan sur wal firaih sanika ala baldatina hadihi wa sairi ba'dil Islam. Rabbana ighfir lana wa ilih wa ninal ladhi nasabaku nabil imani wala tajfal fi qulubina illa lilladina manu rabbana inna kharakufun rahim. Abadallah innallaha ya'muru bil fadli wal ihsani wa ita'i bil qurbi wa ya'nu 'anil fahsai wal munkari wal baghi yafidukum lafallakum tadzakkar wadkurullahal fatima yad'ukum waskuruhu ala nifamihi yazikum waskuluhu min fadlihi yuftikum waladikrallahi akbar.